Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kami, yaitu akuntansi atas akad. Nama anggota dari kelompok 11, yang pertama Sugianto, saya sendiri 2017 310 yang kedua Prafasta Bagas 2017 310 163, yang ketiga Ardiana Rahmayanti 2017 310 365, dan yang terakhir Miftahul Jannah 2018 354. Dan di sini saya akan mempresentasikan bagi hasil untuk akad mudharabah musyarakah PSAK 105. Ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelolaan dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut bagi antara pengelola dana sebagai mustarik dengan pemilik dana sebagai dengan porsi masing-masing, dan atau hasil investasi antara pengelolaan dana dan pemilik dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dilakukan pengelolaan dana tersebut dibagi antara pengelolaan dana yang pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Contohnya, jika terjadi kerugian antar investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para mustarik. Baik, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi PSAK 105. PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana atau sahibul mal maupun pengelola dana, yakni mudharib. Next. Yang selanjutnya ada akuntansi untuk pemilik dana. Yang pertama ada dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Terdapat dua pengukuran jenis pengukuran investasi mudharabah, yaitu investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, dan dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar non-kas pada saat penyerahan. Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat penyerahan. Jurnal pada saat penyerahan kas yakni investasi mudharabah pada kas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardiana. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ardiana Rahmayanti dengan NIM 2017-310-365. Saya akan menjelaskan tentang investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas. Pada saat penyerahan kemungkinannya ada dua, yaitu yang pertama, jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jurnalnya yaitu jurnal pada saat penyerahan aset non-kas, yaitu debit investasi mudharabah, kreditnya keuntungan tangguhan, dan aset non-kas. Untuk jurnal amortisasi keuntungan tangguhan, debitnya keuntungan tangguhan, kreditnya keuntungan. Next.
Yang kedua yaitu jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset non-kas. Jurnalnya yaitu debit investasi mudharabah, kreditnya kerugian penurunan nilai, dan aset non-kas mudharabah. Yang ketiga yaitu penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Jurnalnya yaitu jurnal penurunan nilai sebelum usaha dimulai yaitu debit kerugian investasi mudharabah, kreditnya investasi mudharabah. Kemudian ada jurnal penurunan nilai setelah usaha dimulai. Debitnya yaitu kerugian investasi mudharabah, kreditnya penyisihan investasi mudharabah. Kemudian ada debit lagi yaitu kas dan penyisihan investasi mudharabah, kreditnya pendapatan bagi hasil mudharabah. Next. Yang keempat yaitu ada kerugian. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir, pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Jurnalnya yaitu debit kerugian investasi mudharabah, kreditnya yaitu penyisihan kerugian investasi mudharabah. Yang kelima yaitu hasil usaha. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Jurnal pada saat pengelola dana belum membayar bagi hasil yaitu debit piutang pendapatan bagi hasil dan untuk kreditnya pendapatan bagi hasil mudharabah. Kemudian ada jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil. Debitnya yaitu kas, kreditnya piutang pendapatan bagi hasil. Next. Kemudian yang keenam yaitu ada akad mudharabah berakhir. Jurnalnya yaitu debit kas atau piutang atau aset non-kas. Kemudian ada debit penyisihan kerugian investasi mudharabah. Kemudian ada kredit investasi mudharabah dan kredit keuntungan investasi mudharabah. Yang ketujuh yaitu ada penyajian dan pengungkapan pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Dan pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 354. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang akuntansi untuk pengelolaan dana. Yang pertama, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Dan yang kedua, dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Jurnalnya yaitu kas atau aset non-kas pada dana syirkah temporer. Dan yang ketiga, jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer. Jurnalnya yaitu kas atau piutang pada pendapatan yang belum dibagikan. Next. Yang keempat, apabila pengelola dan mengelola sendiri dana mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional. Yaitu yang pertama jurnal pada saat mencatat pendapatan, kas pada pendapatan, dan yang kedua saat mencatat beban pada kas. Yang kelima, kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelolaan dana. Jurnalnya yaitu beban pada utang lain-lain atau kas. Next. Dan yang keenam, di akhir akad. Jurnalnya yaitu dana syirkah syariah pada kas atau aset non-kas.
Dan jika ada penyisian kerugian sebelumnya, maka jurnalnya yaitu dana sirka temporer pada kas atau aset non-kas, dan penyisian kerugian. Yang ketujuh, penyajian dan pengungkapan. Pengelolaan dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, yaitu dana sirka temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. Dan pengelola dana mengungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, yaitu rincian dana sirka temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.